Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agung Haryono, NIM 1913-201002, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, kelas 2A, dosen pembimbing Santria Deli Susanti SST MKes. Nah, di video kali ini saya akan membawakan tentang virus corona atau coronavirus. Nah, sebenarnya virus corona itu apa dan penyebabnya apa sih? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus, jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang biasanya kita tahu. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, berikut faktor-faktor mempengaruhi penyebaran virus corona. Yang pertama itu jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 268 juta jiwa. Berdasarkan data 2020 menjadi lebih rentan terhadap penyebaran virus. Yang kedua, data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2017 menunjukkan bahwa populasi yang tinggal di wilayah urban atau perkotaan mencapai 52,9%. Seperti yang diketahui, wilayah urban yang padat penduduk memiliki jumlah kasus COVID-19 yang banyak. Yang ketiga, dengan populasi yang tinggal di rumah dengan luas lantai kurang dari 8 meter persegi per kapita, terdapat sekitar 14,8%. Angka insidensi atau terkena penyakit pneumonia berdasarkan data BPJS 2016 mencapai 1,3 per 1000. Pneumonia atau gangguan saluran pernafasan sebelum munculnya virus corona SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 sudah banyak terjadi karena polusi buangan asap, transportasi, asap rokok, dan lain sebagainya. Yang kelima, populasi yang berpergian atau meninggalkan rumah untuk berbagai kegiatan tahun lalu mencapai 28,2%. Yang terakhir ialah populasi dengan praktek cuci tangan yang tidak benar berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 mencapai 50,2%. Pada angka kasus, saya mengambil 2 tanggal di dalam bulan yang sama, yaitu hari Sabtu tanggal 13 bulan 6. Jumlah pasien yang dinyatakan positif virus corona bertambah 1014 orang, sehingga total menjadi 37.420 orang. Jumlah pasien sembuh bertambah 563 orang. Dengan demikian, total pasien sembuh menjadi 13.776 orang. Sementara untuk pasien meninggal bertambah 43 orang. Pada tanggal yang kedua, pada hari Minggu 14 bulan 6 2020, terjadi peningkatan 857 kasus baru positif COVID-19. Dengan demikian, total kasus positif corona di Indonesia mencapai 38.277 kasus. Peningkatan juga terjadi pada kasus sembuh. Ada tambahan 755 pasien sembuh dari COVID-19. Dengan demikian, total keseluruhan kasus sembuh sebanyak 14.531 orang. Kasus kematian karena COVID-19 juga masih terjadi. Angka kematian bertambah
43 orang, sehingga total akumulatif kasus kematian karena COVID-19 sebanyak 2.134 orang. Nah, berikut resiko atau dampak dari virus corona. Pada COVID-19 ini tidak menyerang kesehatan tubuh manusia, juga memberikan dampak kepada perekonomian dan kebijakan pemerintah. Nah, yang pertama ialah salah satunya industri yang terkena dampak. Perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Yang kedua ialah belajar di rumah. Seperti yang kita rasakan saat ini, mulai dari SD, SMP, SMA hingga mahasiswa sekarang belajar di rumah. Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk pelaksanaan belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Yang ketiga ya subsidi listrik, merupakan kebijakan keringanan biaya listrik pada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Nah, ini langkah pencegahan COVID-19 pada level masyarakat. Mengurangi interaksi di luar rumah menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah. Berikut ini beberapa cara sebagai pencegahan COVID-19. A. Masyarakat tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian serta di tempat umum. Jika terpaksa berada di tempat umum, gunakanlah masker. Yang B. Tidak melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri serta tidak mengunjungi tempat wisata. Selain itu, mengurangi menerima kunjungan orang lain datang ke rumah. Yang C. Usahakan tidak terlalu sering berbelanja ke pusat perbelanjaan. Atur waktu untuk berbelanja. Usahakan bukan di jam ramai. Yang D. Menerapkan belajar, beribadah, dan bekerja dari rumah atau work from home. Yang E. Jaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 meter. Terapkan saat mengantri di tempat umum. Yang F. Usahakan anak tidak bermain di luar rumah untuk sementara waktu hingga kondisi kembali kondusif. Nah, pada slide ini pencegahan virus corona bagi diri sendiri. Nah, yang pertama ialah tetap di rumah sebisa mungkin. Meskipun tidak memiliki gejala sakit, Anda harus tetap di rumah dan tetap berhati-hati untuk melindungi orang lain. Nah, masih banyak tuh kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat di rumah yang bisa kita lakukan, seperti mengaji bagi orang Islam, membuat sesuatu yang berguna, atau memasak, atau membantu pekerjaan rumah tangga. Nah, yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Basahi tangan Anda dan gosok dengan sabun. Berhati-hatilah di antara jari-jari Anda dan di bawah kuku Anda. Nah, cuci tangan ini dapat mengurangi jumlah kuman di tangan, supaya tangan kita lebih higienis saat menyentuh atau memegang sesuatu. Yang ketiga ialah tetap pantau informasi. Ada banyak informasi beredar, dan mengetahui apa yang terjadi akan sangat membantu melindungi keluarga Anda. Nah, mungkin sekian dari penjelasan materi dari saya. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan.